Guys, jadilah seperti resamnya padi, makin berisi, makin menunduk. Apa yang telah berlaku apabila perlawanan pasukan timnas Indonesia menentang Vietnam? Pasukan Vietnam begitu yakin ya dapat menewaskan pasukan timnas Indonesia kerana salah satu pasukan yang kira hebat di Asia Tenggara ni adalah Vietnam. Tetapi apa yang telah berlaku? Pasukan Vietnam telah dikalahkan oleh pasukan timnas Indonesia. Tahniah. Ayo kita saksikan bagaimana langsung dibayar kontan pelatih Vietnam goyang Pragoy. Akhirnya diketawain Sintayong. Itu dia punya tajuk, guys. Baru-baru ni kan telah berlaku perlawanan antara Vietnam dengan Indonesia. Ketika itu Indonesia telah ketinggalan jaringan di mana pasukan Indonesia masa itu satu jaringan, pasukan dari Vietnam mendapat dua jaringan. Tidak lama selepas itu pasukan timnas Indonesia telah marah ke hadapan di mana saat itu pasukan timnas Indonesia telah mendapat 3 jaringan menewaskan pasukan Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada anda yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So guys, kita masih lagi bercerita tentang sepak bola ya, kerana sekarang ini situasi masih lagi tengah panas. Untuk tajuk yang saya react pada kali ini yaitu langsung dibayar kontan pelatih Vietnam goyang Pragoy. Akhirnya diketawain Sintayong. Wah, ini coach mengetawa kiranya coach lah kan. Sintayong kan dia coach pasukan timnas Indonesia. Inilah sebenarnya apa orang kata karma. Tapi apapun ini hanya untuk kita melihat ya situasi yang telah berlaku di saat perlawanan antara pasukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Jadi ini video saya tengok dari channel Gila Bola ya guys. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Gila Bola dengan memberi like, komen dan juga subscribe ya bagi yang belum subscribe. Jadi ayo kita tengok bagaimana ceritanya. Saya pun tidak lagi melihat habis, jadi sama-sama kita nonton video ini. Jom. Mencoba berbahaya. Wow. Setelah tadi kita melihat. Ini guys. No. Dikutip dari cnnindonesia.com, pelatih Sintayong menyebut timnas Indonesia U20 semakin kuat setelah mengalahkan Vietnam 3-2 pada laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Minggu 18 September. Indonesia melakoni laga sengit melawan Vietnam. Unggul lebih dulu lewat Marcelino Ferdinand. Namun kurang dari 20 menit Garuda Muda tertinggal 1-2 setelah gol bunuh diri Muhammad Ferrari dan gol Din Chuan Tin. Gol Ferrari dan Rabani Tasnim akhirnya membawa Indonesia menang 3-2 atas Vietnam. Kemenangan itu jadi yang pertama bagi Sintayong atas Vietnam selama mendukangi Indonesia. Kemenangan itu bukan saja yang pertama bagi Sintayong atas Vietnam, tapi juga meloloskan Indonesia secara otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyoroti peningkatan Indonesia yang berhasil bangkit setelah tertinggal dari Vietnam. Indonesia ke Piala Asia U20 2023 dengan status juara grup F setelah mengkoleksi 9 poin dari 3 pertandingan. Dalam 3 laga, tim Merah Putih mencetak 12 gol dan kebobolan 3 gol. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Siap mbak. Nah guys, jadi itu ya perlawanan yang
dilakukan baru-baru ini, saya pun sentiasa mengikuti ya perkembangan sepak bola ya Indonesia ni, apatah lagi sekarang ni musim-musimnya. Bila musimnya kita banyak melihat momen-momen, kadang-kadang momen yang menggembirakan, kadang-kadang ada juga menyentuh perasaan ya. Tapi apa yang menariknya di sini, ketika saat perlawanan menentang Vietnam baru-baru ni, kalau tengok daripada coach yang dari Vietnam tu asalnya sudah bergoyang-goyang, menarik-narik kegembiraan, tetapi selepas dari itu apabila Sintayong telah dia menukar ya, dia menggantikan pemain tu, mungkin ada beberapa pemain yang saat itu keletihan. Tidak lama selepas itu Indonesia telah mendapat jaringan ya, menambahkan 2, asalnya 1 ketika itu. Kedudukan Vietnam 2 jaringan ya, Indonesia 1 jaringan, tapi bila bertukar pemain itu akhirnya Indonesia menambahkan lagi ya 2 jaringan, di mana keseluruhannya mendapat 3 jaringan ya, menewaskan pasukan dari Vietnam. Jadi yang saya nampak di sini, inilah kemenangan yang pertama kali ya sejak Sintayong menjaga ataupun menjadi coach untuk pasukan timnas Indonesia. Inilah kali pertama kemenangan yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia di bawah kendalian Sintayong ya selama ini ya. Jadi ini menunjukkan satu reputasi yang membanggakan ya, di mana Sintayong bisa untuk memecahkan rekor menewaskan pasukan timnas dari Vietnam. Nah, inilah satu kekuatan ya bagi pasukan timnas Indonesia, karena mempunyai coach yang terlalu mempunyai pemikiran yang kreatif ya, dan dia punya rancangan-rancangan itu kebanyakannya menjadi, apatah lagi baru-baru ini dia sekaligus membawa 2 timnas ya, 2 timnas. Itu yang wow, ini luar biasa guys. Tetapi tidak mustahil bagi Sintayong, karena Sintayong ni dia bekas juga pemain bola sepak. Dia lebih mengetahui corak permainan dan juga skill serta ialah rahsia-rahsia permainan mestilah ada kan. Itulah dia jadi coach. Jadi ini juga melayakkan pasukan timnas Indonesia untuk ke Piala Asia ya, untuk U20 untuk tahun 2023. Jadi ini satu momen yang amat berharga bagi pasukan timnas Indonesia. Jadi apapun itulah saya bilang tadi, jadilah seperti padi kan, makin berisi makin menunduk, supaya bila macam kekalahan berlaku tidaklah begitu serius kan, kita rasa kecewa. Tetapi tengok umpamanya pasukan dari Vietnam ya, dia awalnya merasakan begitu hebat, tetapi akhirnya telah ditewaskan oleh siapa? Oleh pasukan timnas Indonesia. So, itu saja dari saya. Semoga pasukan timnas Indonesia sentiasa terus ya kuat dan juga terus mempertahankan corak permainannya. Kalau boleh pertingkatkan lagi di masa akan datang agar dapat menguasai padang ya. Apatah lagi nanti ni Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia di bawah umur berapa ya? Ada tu bawah 20 lah begitu ya. Jadi untuk tahun 2023. Jadi diharap pasukan timnas Indonesia sentiasa bersiap siaga ya. Tapi saya yakin dan percaya dengan kepimpinan Sintayong, pasukan timnas Indonesia adalah satu pasukan yang akan menjadi satu pasukan di ASEAN ya. Bagi pandangan saya, ini kebangkitan timnas Indonesia untuk menjadi pemain sepak bola yang paling unggul di ASEAN. Itu yang saya nampak untuk masa ke depan. Jadi apapun, kami dari Malaysia sentiasa memberi sokongan ya terhadap pasukan timnas Indonesia. Dan lagi seru sebenarnya kalau Malaysia dengan Indonesia main, itu saya suka tengok guys, sebab ramai betul guys, ramai, memang terlalu ramai. Saya pernah mengikuti berapa tahun yang lepas ya, apabila Malaysia menentang Indonesia, macam mana nih saya bilang, dua-dua ni saya punya saya punya fans ya, maksudnya
saya ngefans kepada kedua-dua pasukan nih. Jadi saya tengok, tapi banyak pada Malaysia lah kan, sebab itu negara saya sendiri. Tapi apapun ini satu pendekatan ya untuk kita mengeratkan silaturahim. Sebab masa itu kami menengok sama dengan orang Indonesia juga. Tapi begitu seru guys. Jadi itulah kesimpulannya, di padang itu jadi musuh, tetapi di luar jadi sahabat. Itu yang kita terapkan terhadap semua peminat-peminat sepak bola, sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Jadi masa berlawan berapa jam tu sejak itu yang kira musuh dalam gelanggang ya, musuh dalam padang. Tetapi luar daripada itu, kita masih bersaudara, kita sahabat karib, kita eratkan silaturahim ya. Jangan kita terprovokasi dengan perkara-perkara yang tidak baik seperti yang berlaku sebelum-sebelum ini guys. Alihkan itu guys. Jangan kita terprovokasi. Sukan ini kita jadikan sukan sepak bola ini sebagai satu medium untuk kita mengeratkan silaturahim antara kedua negara Malaysia Indonesia. So guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.